Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelompok 10. Saya akan membawakan materi yang berjudul ekuitas. Berikut profil kelompok kami. Yang pertama, ekuitas. Pengertian ekuitas menurut SAK pasal 49. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang kedua, menurut SFAC nomor 6 SFASB, equity or net asset is the residual interest in the asset of an entity that remains after deducting its liabilities. Yang ketiga, menurut Godfrey Hodgson dan Holmes tahun 1997, ekuitas dan kewajiban dibedakan atas dasar kriteria. Yang pertama, hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Yang kedua, hak penggunaan aset dalam operasi. Yang ketiga, substansi ekonomi perjanjian. Berikut komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, modal setoran, laba ditahan, dan lain-lain. Modal setoran itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama, modal yuridis dan modal setoran lain. Yang pertama, modal yuridis. A. Penerbitan saham baru. Penerbitan saham baru di mana pemegang saham lama akan mendapatkan hak untuk membeli saham baru dalam jumlah tertentu. Dari penerbitan saham baru tersebut, perusahaan berpotensi mendapatkan dana segar untuk perluasan usahanya. Yang kedua, kapitalisasi laba ditahan. Kapitalisasi laba ditahan adalah pemindahan jumlah laba yang ditahan menjadi modal, yang kemudian dibagi kepada para pemegang saham dengan cara pencatatan tambahan modal atau pemberian saham bonus. Yang ketiga, dividen saham. Dividen saham itu sendiri adalah pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Pembagian itu akan mengurangi laba yang tersedia dan ditahan oleh perusahaan. Yang keempat, konversi obligasi atau saham istimewa. Adalah suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan penerbit obligasi, dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Yang kelima, stock subscription, atau biasa dengan bahasa Indonesia adalah langganan saham. Adalah mekanisme yang memungkinkan karyawan dan investor untuk secara konsisten membeli saham perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya dengan harga yang tidak termasuk komisi perantara. Karena tidak ada komisi, harga di mana saham dibeli mewakili kesepakatan yang baik bagi pembeli. Bagian kedua dari modal setoran yakni modal setoran lain. A. Premium modal saham atau diskon saham. Diskon saham timbul bila saham-saham ditempatkan atau dijual tidak sebesar harga nominalnya. Sedangkan modal saham di neraca harus dilaporkan sebesar nilai nominalnya yang mungkin tidak sama dengan nilai real. Baiklah, yang kedua atau yang B, penjualan saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Pembelian kembali saham yang beredar sebagai saham treasury bisa terjadi karena beberapa alasan, yaitu untuk menaikkan harga pasar saham akan dijual kembali pada karyawan perusahaan. Yang ketiga, penyerapan defisit. Yang keempat, deklarasi dividen likuidasi. Dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal
Dividen likuidasi ini dicatat dengan mendebit rekening pengembalian modal yang dalam neraca dilaporkan sebagai pengurangan modal saham. Biasanya modal yang dikembalikan adalah sebesar depresi yang diperhitungkan untuk periode tersebut. Yang E, restrukturisasi kapital. Dan yang keempat, revaluasi aset. Revaluasi aset itu sendiri adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat dievaluasi. Selanjutnya, laba ditahan. Yang pertama, laba rugi. Laba rugi itu sendiri adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik pemegang saham adalah tujuan utama suatu bisnis. Yang ketiga, rekapitulasi. Selanjutnya yang keempat, defisit. Defisit sendiri itu adalah kondisi finansial di mana pendapatan tidak sepadan atau lebih kecil dari jumlah pengeluaran. Dan selanjutnya koreksi. Koreksi itu sendiri adalah pembetulan atau perbaikan dan pemeriksaan laporan keuangan. Yang terakhir, perubahan akuntansi. Selanjutnya, tujuan penyajian ekuitas. Yang pertama, menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas. Selanjutnya, pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Adapun komponen pembentuk ekuitas yang pertama, jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham. Yang kedua, laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Yang ketiga, jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi. Yang keempat, jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham. Dan yang kelima, sumber lainnya. Komponen ekuitas pemegang saham. Laba ditahan terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Perbedaan kedua dari segi administrasi keuangan, laba ditahan adalah indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus dipisahkan dengan modal setoran, meskipun jumlah akhir di total membentuk ekuitas pemegang saham. Modal setoran adalah dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan pada pihak lain. Komponen ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal yuridis. Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang dipertahankan perlindungan kepada pihak lain. Besarnya modal yuridis sama dengan jumlah yang dikenal dengan modal saham. Modal saham menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nominal per saham. Jumlah ini jumlah yang secara yuridis menjadi hak pemegang saham. Yang kedua, adanya modal setoran lain. Nominal saham sering dianggap bukan harga efektif saham secara akuntansi. Penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomik. Nilai nominal saham adalah alat untuk pemerataan distribusi pemilikan daripada menunjukkan nilai saham itu sendiri.
Saham diterbitkan tanpa nilai nominal karena alasan yang pertama, menghindari utang bersyarat dalam hal saham terjual di bawah harga nominal. Yang kedua, tidak ada hubungan antara nilai nominal dengan harga pasar saham. Komponen ekuitas pemegang saham. Laba ditahan terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Perbedaan kedua dari segi administrasi keuangan, laba ditahan adalah indikator daya laba sehingga laba ditahan harus dipisahkan dengan modal setoran, meskipun jumlah akhir di total membentuk ekuitas pemegang saham. Modal setoran adalah dana dasar yang harus dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan pada pihak lain.